Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Aditya Rizaldi. Saya Iqbal Zaki Maulana dengan NIM 21133030. Saya Muhammad Rizal Lawari dengan NIM 211333048. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas proyek yang telah kami lakukan, yaitu mengenai perusahaan dagang. Jadi kami di sini menggunakan cara mendapatkan informasi dengan wawancara, yaitu Jokta adalah seorang pengusaha yang memiliki perusahaan pendistributor telur ayam ras kepada banyak warung di Nagari Supayang dengan harga 43.000 per papan, yang berlokasikan di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solo, Kecamatan Payung, Sesaki, Nagari Supayang, Jalan Saweh Dare. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengolah data keuangan Jokta pada Februari 2020 dengan metode perhitungan fiskal. Berikut neraca saldo setelah penutup Jokta pada Februari 2020 yang akan dibawakan oleh Saudara Zaki. Kepada Saudara Zaki, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Zaki Maulana. Pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu siklus akuntansi perusahaan telur ayam ras Jokta sampai jurnal penyesuaian. Berikut adalah neraca saldo setelah penutup Jokta pada Januari 2020. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada transaksi pada Februari 2020. Yaitu yang pertama, dijual telur seharga 1.075.000 secara tunai hari ini. Berarti kita masukkan di jurnal pemasukan kas atau penerimaan kas. Itu dengan keterangan penjualan tunai, debitnya di kas, kreditnya di serba-serbi dengan nama rekening penjualan dan jumlah 1.075.000. Selanjutnya, pada tanggal 1 menerima pelunasan piutang seharga 430.000, yaitu pelunasan piutang pada Januari 2020. Kita masukkan di jurnal penerimaan kas, yaitu dengan keterangan pelunasan kas di debit 430 dan piutang dagang di kredit 430.000. Dan selanjutnya transaksi pada tanggal 1 membeli perlengkapan kebutuhan ayam seharga 500.000, yaitu dengan di debit yaitu perlengkapan sebesar 500.000 dan kredit kas 500.000. Transaksi pada tanggal 3 yaitu dijual telur seharga 688.000 secara kredit kepada Nyonya Sari, yaitu kita catatkan di jurnal penjualan pada tanggal 3 dengan jumlah 688.000. Langsung kita upload ke buku besar pembantu. Dengan ref jurnal jual 1 di debit 688.000 dan dengan saldo 688.000. Selanjutnya, dijual barang dagang seharga 817.000 secara tunai hari ini, yaitu kita catatkan di jurnal pemasukan kas atau penerimaan kas dengan keterangan penjualan tunai
di debit kas 817.000, dan di kredit kita catatkan di serba-serbi, yaitu nama rekening penjualan dengan jumlah 817.000. Selanjutnya, dijual barang dagang seharga 1.161.000 secara tunai hari ini. Kita catatkan di jurnal penerimaan kas, yaitu dengan keterangan penjualan tunai sebesar 1.161.000, dan di kredit dicatatkan di serba-serbi dengan nama rekening penjualan dan jumlah 1.161.000. Selanjutnya, penerima piutang dari Nyonya Sari. Kita masukkan di jurnal penerimaan kas, yaitu pada tanggal 8 dengan keterangan pelunasan sebesar 688.000 kas di debit, dan di kredit 688.000 piutang di kredit. Kita masukkan di buku besar pembantu pada tanggal 8 dengan ref jurnal kas masuk, dan dimasukkan di kredit 688.000. Selanjutnya, pada tanggal 9 dijual telur seharga 645.000 secara kredit kepada Nyonya Lasmawati, yaitu dengan kita masukkan di jurnal penjualan sebanyak 645.000, dan langsung kita masukkan ke buku besar pembantu dengan ref jurnal jual 1 di debit 645.000 dengan saldo 645.000. Selanjutnya, pada tanggal 10 dijual telur seharga 903.000 secara tunai hari ini. Kita masukkan di jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 10 dengan keterangan penjualan tunai dengan kas di debit yaitu sebesar 903.000, dan di kredit serba-serbi yaitu nama rekening penjualan dengan jumlah 903.000. Selanjutnya pada tanggal 12 membeli perlengkapan kebutuhan ayam seharga 200.000. Itu kita masukkan di jurnal pengeluaran kas dengan keterangan perlengkapan di debit serba-serbi dengan nama rekening perlengkapan dengan jumlah 200.000, dan di kredit kas sebanyak 200.000. Selanjutnya, dijual telur seharga 860.000 secara kredit kepada Tuan Yadi. Itu kita masukkan di jurnal penjualan. Langsung kita upload di buku besar pembantu pada tanggal 13 Februari dengan ref jurnal jual 1 di debit 860.000 dan saldo debit 860.000. Selanjutnya menerima piutang dari Nyonya Lasmawati. Itu kita masukkan di jurnal penerimaan kas pada tanggal 16 dengan keterangan pelunasan, yaitu di debit kas dan di kredit piutang dagang berkurang sebanyak 645.000. Langsung kita masukkan di buku besar pembantu, yaitu pada tanggal 16 dengan ref jurnal kas masuk di kredit 645.000 dengan saldo Nyonya Lasmawati kosong. Selanjutnya dijual telur seharga 1.247.000 secara tunai hari ini. Itu dimasukkan di jurnal penerimaan kas dengan keterangan penjualan tunai di debit kas 1.247.000 dan di kredit di serba-serbi dengan nama rekening penjualan dengan jumlah 1.247.000. Selanjutnya tanggal 19 dijual telur seharga 1.462.000 secara tunai hari ini. Itu kita masukkan di jurnal penerimaan kas pada tanggal 19 dengan keterangan penjualan tunai kas di debit sebesar 1.462.000 dan di kredit di serba-serbi dengan nama
penjualan dengan jumlah 1.462.000. Selanjutnya pada tanggal 20 menerima retur dari penjualan seharga 43.000. Itu kita masukkan di jurnal umum pada tanggal 20, yaitu retur penjualan di debit sebesar 43.000 dengan ref 402 dan di kredit kas sebesar 43.000. Selanjutnya menerima piutang dari Tuan Yadi, yaitu dicatatkan di jurnal khusus di jurnal penerimaan kas dengan keterangan pelunasan sebesar 860.000, kas di debit dan di kredit piutang sebesar 860.000. Selanjutnya pada tanggal 24 dijual telur seharga 387 secara kredit kepada Nyonya Desi. Dicatatkan di jurnal penjualan sebanyak 602.000, langsung diupload ke buku besar pembantu dengan ref jurnal jual 1 di debit 602.000 dan saldo di kredit 602.000. Pada tanggal 27 dijual telur seharga 989.000 secara tunai hari ini. Dimasukkan ke jurnal penerimaan kas dengan keterangan penjualan tunai dengan kas di debit sebesar 989.000 dan di kredit diserba-serbi dengan nama rekening penjualan dengan jumlah 989.000. Selanjutnya, menerima piutang dari Nyonya Desi. Kita masukkan di jurnal khusus, yaitu di jurnal penerimaan kas dengan keterangan pelunasan dengan kas di debit sebesar 602.000 dan piutang dagang di kredit sebesar 602.000. Langsung dimasukkan ke buku besar pembantu pada tanggal 28 dengan ref jurnal kas masuk di kredit 602.000 dan saldo 0. Pada tanggal 29 membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Dibayarkan di jurnal pengeluaran kas dengan keterangan gaji di debit kita isikan di serba-serbi dengan nama rek beban gaji 1.500.000 dan di kredit kas 1.500.000. Pada tanggal 29 membayar air dan listrik sebesar 400.000, yaitu kita masukkan di jurnal pengeluaran kas dengan keterangan air dan listrik di debit kita isikan di serba-serbi dengan nama akun beban air dan listrik sebesar 400.000 dan di kredit kas sebesar 400.000. Selanjutnya membayar beban lain-lain sebesar 100.000. Kita masukkan di jurnal pengeluaran kas dengan keterangan bensin dan perbaikan, yaitu perbaikan kendaraan dan sebagainya dengan nama akun beban lain-lain di debit sebesar 100.000 dan kas di kredit sebesar 100.000. Selanjutnya yaitu kita lanjutkan dengan mengupload ke buku besar. Yang pertama itu saldo kas pada tanggal 1 dengan jumlah 50.500.000. Selanjutnya pada tanggal 20 di jurnal umum. Dengan nomor ref 101 di kredit 43.000. Dimasukkan
dikredit dengan draft JU1 sebesar 43.000 dan saldo 50.457.000. Selanjutnya pada jurnal kas masuk yaitu dengan jumlah 10.879.000. Dimasukkan di debit sebesar 10.879.000 dengan saldo 61.336.000. Selanjutnya pada jurnal kas keluar yaitu sebesar 2.700 di kredit. Langsung kita masukkan di buku besar sebesar 2.700 dengan saldo kas akhir yaitu 58.636.000. Selanjutnya yaitu piutang dagang. Pada tanggal 1 saldo piutang dagang yaitu sebesar 430.000. Selanjutnya yaitu pada jurnal jual sebesar 2.795.000. Sudah diposting. Selanjutnya pada jurnal kas keluar. Maaf, pada jurnal kas masuk sebesar 3.225.000. Pada jurnal penerimaan kas dengan saldo akhir yaitu 0. Selanjutnya persediaan barang dagang yaitu telur dengan saldo awal di debit sebesar 11.878.000. Selanjutnya yaitu perlengkapan dengan saldo awal yaitu 1.800.000. Pada tanggal 1 bertambah di debit sebesar 500.000 pada jurnal kas keluar. Dengan nomor akun 114. Pada tanggal 12 juga sama pada jurnal kas keluar sebesar 200.000. Dengan nomor akun 114. Dan selanjutnya yaitu saldo ayam. Saldo awalnya yaitu 75.480.000. Dan saldo akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.800.000. Akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 4.800.000. Utang sewa saldo awalnya itu 1.500.000. Selanjutnya penjualan dengan saldo awal tidak ada atau 0. Selanjutnya pada jurnal jual terdapat 279.500. Langsung saja diposting dengan saldo 2.795.000. Selanjutnya pada jurnal kas masuk yaitu dengan jumlah 7.654.000. Langsung saja dengan saldo 10.499.000. Selanjutnya
retur penjualan pada tanggal 2 di Jurnal Umum 1 dengan jumlah 43.000. Kita masukkan dengan nomor ref 402 sebesar 43.000. Selanjutnya beban gaji pada jurnal kas keluar tanggal 29 sebesar 1.500.000. Dengan nomor ref 504. Selanjutnya beban air dan listrik pada jurnal kas keluar sebesar 400.000. Dengan nomor ref 505. Selanjutnya beban lain-lain, yaitu pada jurnal kas keluar sebesar 100.000 di debit. Langsung kita isi refnya dengan nomor ref 506. Dan selanjutnya didapatkan neraca dengan kas di debit sebesar 58.636.000, piutang dagang 0, persediaan barang dagang 11.878.000, perlengkapan 2.500.000, ayam 75.480.000, peralatan 8.500.000, akumulasi penyusutan peralatan 1.800.000, kendaraan 15 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 4.800.000, utang dagang 12 juta, utang sewa 1.500.000, modal 143.488.000, penjualan 10.449.000, retur penjualan 43.000, beban gaji 1.500.000, beban air dan listrik 400.000, dan beban lain-lain 100.000. Dengan didapatkan balance pada neraca saldo setelah mengisi buku besar dari jurnal khusus dan jurnal umum, didapatkan balance sebesar 174.037.000. Selanjutnya kita masuk kepada penyesuaian. Itu dengan dengan data penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama yaitu persediaan fisik pada akhir bulan sebesar 1.344.000.000, yaitu kita buatkan dengan akun ikhtisar laba rugi di debit sebesar 0 dan persediaan barang dagang di kredit sebesar 0. Selanjutnya kita isikan yaitu persediaan akhirnya atau persediaan barang dagang yang masih tersisa sebesar 1.344.000 dan ikhtisar laba rugi di debit sebesar dan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 1.344.000. Ya, selanjutnya data penyesuaian yang kedua yaitu perlengkapan terpakai sebesar 550.000. Kita catatkan di kredit beban perlengkapan sebesar 550 juta dan di kredit perlengkapan sebesar 550 juta. Selanjutnya data penyesuaian yang ketiga yaitu sewa yang akan dibayar pada akhir tahun sebesar 18 juta, yaitu kalau dibagikan dengan selama 1 bulan ini beban sewa terpakai dengan jumlah 1.500.000 di debit dan utang sewa di kredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya beban ayam mati. Ayam mati sebanyak 8 ekor seharga 320.000. Karena satu ayam
Menurut data Jokta, satu ayam dijual dengan 40.000, jadi 8 ekor seharga 320.000. Kita catatkan di beban ayam mati sebesar 320.000 dan dikreditkan ayam sebesar 320.000. Selanjutnya, beban penyusutan peralatan sebesar 200.000. Kita catatkan dengan nama akun beban penyusutan peralatan sebesar 200.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 200.000. Selanjutnya yang terakhir data penyesuaiannya yaitu penyusutan kendaraan sebesar 600.000. Yaitu kita catatkan dengan nama akun beban penyusutan kendaraan sebesar 600.000 dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 600.000. Selanjutnya kita posting ke buku besar beberapa transaksi yang terjadi di jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu ikhtisar laba rugi dan persediaan barang dagang awal tidak diupload karena 0. Selanjutnya persediaan barang dagang akhir yaitu sebesar 1.334.000.000. Kita upload di persediaan barang dagang pada tanggal 29. Dengan jumlah 11.887.000 di kredit dengan nomor akun 112. Selanjutnya ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 1.344.000 dengan nomor akun 601. Selanjutnya beban perlengkapan di debit dengan jumlah 550.000 dengan nomor akun 517. Selanjutnya perlengkapan di kredit dengan jumlah 550.000 dengan nomor akun 114. Selanjutnya beban sewa di debit sebesar 1.500.000 dengan nomor akun 515. Selanjutnya utang sewa di kredit utang sewa sejumlah 1.500.000 di kredit dengan nomor akun 202. Selanjutnya beban ayam mati di debit dengan jumlah 320.000 dengan nomor akun 514. Selanjutnya ayam di kredit 320.000 dengan jumlah 320.000 dengan nomor akun 117.000. Selanjutnya beban penyusutan peralatan di kredit sebesar 200.000 dengan jumlah 200.000 dengan nomor akun 521A. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan di kredit sejumlah 200.000 dengan nomor akun 121A. Penyusutan kendaraan di kredit
sebesar 600.000 dengan nomor akun 522A. Dan yang terakhir yaitu akumulasi penyusutan kendaraan. Dikredit sebesar 600.000 dengan nomor akun 122A. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Iqfa Zaki Maulana mohon undur diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Aditya Rizaldi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Zaki tadi. Berikut merupakan neraca lajur periode Februari 2020. Berikut merupakan bisa dilihat princi-princiannya dan keterangannya, serta total laba rugi yang hasilnya sudah terhitung balance. Lanjut, masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2020, di mana terdiri dari penjualan serta beban-beban. Yang pertama itu penjualan. Penjualan terdiri dari 2 rincian, yaitu pertama penjualan bersih senilai 10.445.000. Sementara terdapat retur penjualan yaitu sebanyak 43.000. Dan total penjualan yaitu 10.445.000 dikurang 43.000 sama dengan 10.406.000. Selanjutnya masuk kepada beban-beban. Beban-beban memiliki rincian sebagai berikut. Pertama, beban gaji sebesar 1.500.000. Yang kedua, beban air dan listrik sebesar 400.000. Yang ketiga, beban lain-lain sebesar 100.000. Yang keempat, beban perlengkapan sebesar 550.000. Yang kelima, beban sewa 1.500.000. Yang keenam, beban ayam mati sebesar 320.000. Yang ketujuh, beban penyusutan peralatan sebesar 200.000. Yang terakhir, beban penyusutan kendaraan sebesar 600.000. Dan total dari keseluruhan beban-beban tersebut adalah 5.170.000. Dan dari sini kita dapat menyimpulkan laba bersihnya, yaitu penjumlahan dari 10.406.000 dijumlahkan dengan 5.170.000 yang akan menghasilkan 5.236.000. Lanjut, laporan perubahan modal periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2020. Mode awal Jokta yaitu 143.488.000. Dengan prive-nya dia tidak memiliki prive, 0. Laba bersih yaitu sebanyak 5.236.000. Dan dapat kita simpulkan modal akhir Jokta yaitu sebanyak 148.724.000. Selanjutnya masuk kepada neraca periode yang berakhir 28 Februari 2020. Mana neraca ini dari dua sisi. Pertama aset, yang kedua liabilitas dan ekuitas. Pertama aset. Aset pun juga terbagi atas dua, aset lancar serta aset tetap. Aset lancar memiliki rincian sebagai berikut. Yang pertama kas. Kas sebesar 58.636.000. Sementara piutang dagang di sini Jokta tidak memiliki piutang dagang atau sama dengan 0. Terus selanjutnya persediaan barang dagang pada awalnya yaitu sebanyak 11.878.000 dan persediaan barang dagang untuk di akhir sebanyak 1.344.000. Untuk perlengkapan sebesar 1.950.000 dan untuk total aset lancar keseluruhannya yaitu 73.884.000. Nah, masuk ke aset yang kedua yaitu aset tetap. Aset tetap memiliki rincian sebagai berikut. Pertama ayam. Ayam sebesar 75.160.000. Yang kedua peralatan sebesar 8.500.000. Yang ketiga akumulasi penyusutan peralatan sebanyak 2 juta. Yang keempat kendaraan sebesar 15 juta. Yang kelima akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 5.400.000. Yang keenam total aset tetap sebesar 91.260.000.
Dari kedua aset tersebut, dari aset lancar dan aset tetap, kita dapat memperoleh total aset yaitu 165.068.000. Yang kedua, kita masuk pada liabilitas dan ekuitas. Pertama, liabilitas. Liabilitas memiliki rincian yaitu utang dagang sebesar 12 juta, utang sewa sebesar 3 juta, dan total liabilitas yaitu 15 juta. Sementara untuk ekuitas memiliki rincian modal akhir sebesar 148.724.000, ikhtisar laba rugi sebesar 1.344.000 dengan total ekuitas yaitu 150.068.000. Dapat kita peroleh total liabilitas dan ekuitas yaitu 165.068.000. Di sini kita dapat mengamati bahwa aset dan liabilitas serta ekuitas ini balance. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maafkan. Untuk selanjutnya jurnal penutup akan dibawakan oleh rekan kami yaitu Saudara Faisal. Kepada Saudara Faisal disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu jurnal umum halaman ketiga atau jurnal penutup. Akun yang kita tutup pertama yaitu akun pendapatan atau penjualan, yaitu penjualan di debit sebesar 10.449.000 dan kisar laba rugi di kredit sebesar 10.449.000. Akun yang kedua kita tutup itu akun beban-beban, itu di kisar laba rugi di debit sebesar 5.213.000, atur penjualan di kredit sebesar 43.000, beban gaji di kredit sebesar 1.500.000, beban air dan listrik sekitar 100.000, dan beban perlengkapan di kredit sebesar 5.550.000, beban sewa di kredit sebesar 1.500.000, beban ayam mati di kredit sebesar 320.000, beban penyusutan peralatan di kredit sebesar 200.000, dan beban penyusutan kendaraan di kredit sebesar 600.000. Akun yang ketiga atau terakhir kita tutup yaitu akun kisar laba rugi, yaitu kisar laba rugi di debit sebesar 5.236.000 dan modal di kredit sebesar 5.236.000. Setelah kita membuat jurnal umum halaman ketiga atau jurnal penutup, kita mempostingnya ke dalam buku besar. Akun yang pertama kita posting ke dalam buku besar yaitu penjualan di debit sebesar 10.449.000. Ini telah kita posting di debit sebesar 10.449.000 dan saldonya habis dengan nomor akun 401. Selanjutnya kisar laba rugi kita posting ke dalam buku besar. Dan telah kita posting ke dalam buku besar di kredit sebesar 10.449.000 dengan saldo 11.793.000 dengan nomor akun 601 telah kita posting dengan nomor referensi 601. Selanjutnya kisar laba rugi di debit sebesar 5.230.000 besar kita posting ke dalam buku besar dengan nomor akun 601 telah kita posting sebesar di debit sebesar 5.213 dengan saldo akhir yaitu 6 di kredit sebesar 6.580 telah kita posting dengan nomor referensi 601. Selanjutnya retur penjualan di kredit sebesar 43.000. Dengan nomor akun 402 telah kita posting ke dalam buku besar di kredit sebesar 43.000 dengan saldo akhir yaitu habis. Telah kita posting dengan nomor referensi 402. Akun selanjutnya itu beban gaji. Dengan nomor akun 504 telah kita posting ke dalam buku besar di kredit sebesar 1.500.000 dengan saldo akhir itu habis. Setelah kita posting dengan nomor referensi 504. Akun selanjutnya itu beban air dan listrik di kredit sebesar 400.000.
Setelah kita posting ke dalam buku besar dengan nomor akun 505 di kredit sebesar 400.000 dan saldo akhir habis. Setelah kita posting dengan kode referensi 505. Selanjutnya beban lain-lain di kredit sebesar 100.000 kita posting ke dalam buku besar dengan nomor akun 506 di kredit sebesar 100.000 dan saldo akhirnya habis. Setelah kita posting dengan nomor referensi 506. Selanjutnya beban perlengkapan di kredit sebesar 550.000 diposting ke dalam buku besar dengan nomor akun 517 di kredit sebesar 550 dan saldo akhirnya habis. Setelah kita posting ke dalam buku besar dengan kode referensi 517. Selanjutnya beban sewa di kredit sebesar 1.500.000. Dan kita posting ke dalam buku besar dengan nomor akun 515. Itu di debit sebesar 1.500.000 dan saldo akhirnya habis. Setelah kita posting dengan kode referensi 515. Selanjutnya itu beban ayam mati di kredit sebesar 320.000. Kita posting ke dalam buku besar dengan nomor akun 514 di kredit sebesar 320.000 dan saldo akhirnya habis. Setelah kita posting dengan kode referensi 514. Selanjutnya itu beban penyusutan peralatan di kredit sebesar 200.000. Setelah kita posting ke dalam buku besar dengan nomor akun yaitu 521A di kredit sebesar 200.000 dan saldo akhirnya habis. Setelah kita posting ke dalam buku besar dengan kode referensi yaitu 521A. Akun yang terakhir yaitu beban penyusutan kendaraan di kredit sebesar 600.000. Kita posting ke dalam buku besar dengan nomor akun yaitu 522A di kredit sebesar 600.000 dan saldo akhirnya habis. Setelah kita posting dengan nomor akun dengan nomor referensi yaitu 522A. Selanjutnya itu ikhtisar laba rugi di debit sebesar 5.236.000. Setelah kita posting ke dalam buku besar dengan nomor akun 601 di debit sebesar 5.236.000 dan saldo akhirnya di kredit sebesar 1.344.000. Setelah kita posting dengan nomor referensi yaitu 601. Akun terakhir yang kita posting itu akun modal di kredit sebesar 5.236.000. Dengan nomor setelah kita posting ke dalam buku besar dengan nomor akun 301 di kredit sebesar 5.236 dan sudah akhir yaitu 148.724.000 dan telah kita posting dengan nomor referensi 301. Setelah kita memposting ke dalam buku besar, selanjutnya itu membuat neraca saldo setelah penutup. Itu akun-akun yang terdapat dalam neraca saldo setelah penutup yaitu kas, piutang dagang, persediaan barang dagang awal, dan persediaan barang dagang akhir, perlengkapan, ayam, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, utang dagang, utang sewa, modal, dan ikhtisar laba rugi. Itu di debit sebesar 172.468.000 dan di kredit sebesar 172.468.000. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Apabila ada terlebih dan terkurang kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.